Bapak Ibu rahmatullah, monggo kita lanjutkan untuk kajian tafsir. Alhamdulillah kita terakhir kemarin di ayat 120 terkait dengan bagaimana hakikat fakta bahwa orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu ternyata memiliki kebencian yang luar biasa, sehingga mereka dinyatakan oleh Allah itu walang tardo, tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah rela, ralilo. Kalau bahasa kita ralilo dunia akhirat, tidak ridho, tidak ikhlas dunia akhirat. Nah, mereka begitu terhadap kita. Sampai kapan? Sampai kita mengikuti mereka. Mengikuti dalam hal apa? Billah. Kemarin sudah saya singgung. Billah itu diterjemahkan ya agama. Maka kita ada dinul Islam, billatul Islam yang lebih familiar, lebih sering kita dengar dinul Islam, agama Islam. Tapi billah juga diartikan agama. Meskipun ya keduanya sama, hanya saja mungkin kalau billah itu lebih condong kepada syariat yang terkandung di dalam agama itu syariat-syariat, hukum-hukum, aturan-aturan dan billah. Makanya ketika kita diridhoi oleh orang-orang muslim, orang-orang kafir tadi yang Nasrani, kalau kita mengikuti ajaran-ajaran mereka, jadi mulai dari bangun tidur sampai tidur ya, karena mereka ya kita seperti mereka. Nah, jadi kalau billah itu lebih kepada syariat, sementara din itu berarti pada ritual ibadah. Jadi ritual ibadah. Makanya orang-orang Yahudi Nasrani mungkin tidak akan sampai pada kita sembahyang kebaktian, tidak begitu. Makanya ada istilahnya deislamisasi. Ini bagaimana kita dijauhkan dari beragama Islam yang baik. Nah, kemudian ada ghusl fikri, istilahnya cuci otak. Otak kita dicuci sehingga kita jauh dari agama, jauh dari norma-norma Islam dengan segala macam cara. Makanya istilahnya tidak perlu murtad, misalnya dalam tanda kutip tidak perlu aku keluar dari Islam kemudian masuk prinsip masuk Yahudi, tidak. Cuma kita istilahnya Islam tapi tidak pede dengan Islam. Maka mereka menggelontorkan banyak tipu muslihat, tipu daya, mulai dari kalau dalam istilah dulu waktu kita diajari mungkin masalah ghusl fikri itu ada 3S, sport, sex, style, gitu. Jadi olahraga, itu olahraga. Ya, kita juga senang olahraga, cuma ya itu mereka masukkan milah mereka, ajaran-ajaran mereka. Maka ada judi, maka sekarang ada judi online. Semuanya kadang-kadang memang ya dalam hal-hal yang disukai semua. Orang senang olahraga, dalam olahraga dimasuki ajaran-ajaran sesat, hal-hal yang haram-haram masuk. Kemudian style juga begitu modis, pakaian macam-macam. Kemudian juga pola hidup pada seks dan sebagainya. Jadi itu gambaran nyata. Maka kalau dulu ada perang salib itu, mereka mempelajari gimana orang Islam itu bisa hebat. Oh ternyata mereka karena dekat dengan Al-Quran. Nah, kemudian dijauhkan dari Al-Quran. Bagaimana caranya? Tidak mungkin Al-Quran dihapuskan, tidak mungkin. Tapi bagaimana orang tanpa sadar jauh dari Al-Quran. Makanya dijauhkan dari bahasa Arab. Bagaimana caranya? Jadi tonjolkan bahasa-bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea. Bahasa Arab jarang yang senang. Kecuali orang-orang pondok, santri, dan nyantri. Tapi orang-orang umum tidak suka ya. Les bahasa Inggris, les matematika, jadi bahasa Arab jarang. Bahkan istilahnya bahasa Arab itu kursus gratis, sepi lagi.
Nah ternyata memang belajar bahasa Arab itu ternyata berat sekali, sudah berat kan? Apa namanya? Istilah iming-iming lah, itu untuk tergiur dengan bahasa itu tidak ada. Makanya orang praktisi bahasa Arab khususnya itu hidup. Dia caranya tertarik kan, gratis itu jarang. Kadang awal-awal baru bilang, pengen ini nggak bisa. Bahasa Inggris kan mungkin 3 bulan, bahkan mungkin hitungan hari bisa. Bahasa Arab pengen ngomongin, padahal tidak bisa begitu. Bahasa Arab luas sekali. Seperti belajar Al-Quran, nah, seperti apalagi kita sudah dimakan usia, kan gitu. Pengen ya bisa fasih, tartil, maka ada 30 jam, 60 jam langsung mahir membaca Al-Quran, lancar. Ternyata tidak gampang. Nah, itu. Jadi istilahnya kan tidak bisa instan. Makanya dalam bahasa, terutama dalam agama, sesuatu yang dipelajari, dikuasai secara instan, ya akan hilangnya instan juga. Belajar itu harus bertahap. Makanya kan seperti Al-Quran, motivasinya kan justru kalau orang belajar susah, sulit, pahalanya double. Pahala ngaji dan pahala susahnya. Nah, maka belajar bahasa Arab juga sama. Dan itu lebih berat karena belajar, istilahnya belajar alat. Ilmu alat itu lebih berat, lebih sulit. Nah, makanya kalau kita orang menguasai bahasa Arab, maka nanti belajar Al-Quran, belajar ilmu-ilmu apapun dalam agama ini akan mudah karena alatnya sudah punya. Dan itu alat fisik. Nah, makanya sebaliknya ketika kita tidak punya alatnya, belajar apapun juga akan berat. Nah, makanya belajar bahasa Arab itu penting sekali. Nah, orang-orang Barat khususnya tadi, orang-orang Yahudi Nasrani paham betul itu. Makanya ada istilahnya misionaris. Ada orang yang belajar Islam, tapi tidak untuk dipahami, apalagi diamalkan, tapi untuk tadi mengetahui kelemahan umat Islam. Dan semua guru-guru bermacam-macam ini. Nah, itu sudah terjadi begitu. Oh, ternyata kuncinya ketemu. Jadi orang Islam dijauhkan dari bahasa Arab. Dan akhirnya memang berhasil secara umum begitu. Ketika orang sudah jauh dari bahasa Arab, ngaji angel, susah paham. Nah, itu. Gitu. Jadi itu luar biasa efeknya itu. Nah, itu. Makanya disinilah kita diberi pemahaman yang sangat terang benderang ya. Jadi kita harus sadar bahwa orang-orang yang memusuhi kita Yahudi Nasrani itu luar biasa permusuhannya, sehingga sampai tidak akan pernah ikhlas ridho sampai kita mau mengikuti mereka. Jadi kita bisa tangkap berarti mereka akan menggunakan segala macam cara untuk mencapai tujuannya mereka. Kemudian dalam ayat ini juga diingatkan bagaimana kita harus betul-betul waspada dengan yang namanya hawa. Katakanlah innahu taqwahu wal huda. Petunjuk Allah itulah sebaik-baik petunjuk. Nah, kalau kita mengikuti hawa, makanya dalam bahasa kita hawa nafsu. Dalam hadis Nabi itu salasun muhlikat. Ada 3 perkara yang membinasakan, menghancurkan. Pertama syukur, muta'om, bakhil pikir yang ditaati. Nah, karena setiap manusia itu punya potensi, punya bibit-bibit pelit itu ada, kan gitu. Nah itu kalau ditaati, itu menjadi sumber kebinasaan. Kemudian wahawa mutabak, hawa nafsu yang diikuti. Nah, biasanya mengikuti kan diteladani, ya, orang kok melu-melu kan, melu-melu hati. Nah kalau hawa nafsu diikuti, keinginan diikuti, ya itu binasa. Maka termasuk istilahnya sumber keburukan, asas sayyiat gitu. Atau fondasi akar keburukan itu kalau menurut Imam Ibnu itu ada 2. Akar keburukan, akar kejelekan itu ada 2. Yang pertama asyahwah, yang kedua
al-ghaflah. Yang pertama syahwat, yang kedua lalai. Jadi orang sudah menuruti syahwatnya, ya sudah itu istilahnya tadi cikal bakal, istilahnya akar awal mula keburukan terjadi itu karena menuruti syahwat. Yang kedua karena lalai, hilaf. Nah, bahasa kita lalai itu ya istilahnya hilaf, ya, rasa ojol lah. Namanya orang kalau lalai itu ya, kepleset, kan gitu. Apa jenis kepleset ya, lorong. Nah itu bahasanya ghaflah. Sholat, kita lagi sholat, awal mula kita khusyuk, tidak khusyuk ya, lalai, tidak fokus, tidak konsentrasi. Nah itu awal mula. Jadi kalau kita mengajari dari awal muncul keburukan itu dari dua itu. Kalau kita sudah mulai menuruti sahabat, atau kalau kita lalai, kita tergelincir dari istiqomah, dari kebenaran. Baik, ini sekedar flashback kilas balik dari apa yang kita terakhir kaji dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Baik, untuk kemudian di malam ini monggo kita lanjutkan untuk ayat 121. Kita bacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Alladzina, orang-orang yang atainahu, telah kami berikan kepada mereka Alkitab, kitab suci. Yatlunahu, mereka membaca kitab suci itu. Haqqa tilawati, haqqa sebenar-benar tilawati, membacanya dengan sebenar-benar membaca. Ulaika, mereka itu adalah yu'minu nabi, orang-orang yang mengimaninya, beriman dengan kitab suci itu. Waman, dan barang siapa yang mengingkari bihi, dengannya mengingkari kitab suci itu, fa'ulaika, maka mereka adalah mereka adalah orang-orang yang al-khasirun, yang merugi, yang rugi. Ayat ini semacam memberikan penegasan dari ayat sebelumnya, kan jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu, karena petunjuk dari Allah termasuk Al-Quran, petunjuk dari Allah adalah sebenar-benar petunjuk. Nah, gitu. Maka kalau sampai kita mengikuti hawa nafsu, meninggalkan petunjuk, maka tidak ada perlindungan, tidak ada lagi selain dari Allah, pelindung dari Allah. Nah, itu kan. Ini maka kemudian kita diberi penjelasan bagaimana idealnya, semestinya orang-orang yang diberi Alkitab, tentunya tidak secara langsung, kalau yang diberi Alkitab kan Nabi Rasul. Tetapi ketika kita diberi penyampaian, diberi dakwah, diberi ajaran Alkitab, kitab suci, Al-Quran, kalau kita orang Yahudi Taurat, Nasrani Injil, maka pastinya harus membacanya, mempelajari yang sebenarnya. Nah, maka siapa orang-orang yang diberi Alkitab, kitab suci, kemudian membacanya dengan sebenar-benar membaca? Nah, ini menurut para ulama ada dua. Yang pertama yang dimaksud ayat ini adalah para sahabat Nabi. Karena kita tahu para sahabat Nabi adalah orang-orang yang sangat istimewa dalam hal mengikuti petunjuk, mengikuti Alkitab, Al-Quran. Jadi mereka mengikutinya dengan sebenar-benar, harus membaca yang sebenar-benar membaca. Yang pertama menurut para ulama itu para sahabat Nabi. Menurut pendapat ulama yang kedua maksudnya adalah mereka adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, khususnya Yahudi yang mengikuti ajaran kitab suci mereka, yaitu Taurat. Jadi tidak semua memang, tapi ada di antara kalangan mereka yang seperti itu. Nah, maka di sini maksudnya membaca kitab suci
dengan sebenar-benar membaca itu apa? Maka yang itu tahu ala yang itu tilawah. Tilawah itu Quran. Jadi kalau diartikan secara bahasa tilawah, qiraah sama. Tilawatul Quran, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya itu maksudnya bagaimana? Menurut para ulama yang pertama maksudnya yang membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah bacaan Al-Quran yang benar, ilmu tajwid, ilmu qiraat, di fasih, kemudian tajwidnya benar, nah itu. Maka ada istilahnya FTQ macam-macam. Tidak ya, karpe begitu. Cuma maksudnya di sini adalah sesuai dengan kaidah ilmu Al-Quran. Panjang pendeknya, kemudian apa namanya, pendengungnya, jelasnya, semuanya. Itu pendapat yang pertama. Jadi kalau bahasa kita fasih tartil. Warot tilil Qur'ana tartilan. Nah, dalam Al-Quran warot tilil Qur'ana tartilan. Dan bacalah tartilkan Al-Quran dengan bacalah Al-Quran dengan tartil. Jadi pendapatnya hampir sama. Tartil itu maksudnya bagaimana? Ya sesuai dengan kaidah ilmu Al-Quran, ilmu qiraat, ilmu tajwid. Lalu pendapat yang kedua lebih luas dari itu. Tidak hanya sekedar membaca Al-Quran sesuai kaidah-kaidah bacaannya, tapi juga mengikuti isi kandungannya. Nah, itu. Makanya dikatakan yang lunahu hakko tilawati dari kata talaha itu seperti dalam Al-Quran. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila mengikuti matahari, mengikuti terus kalau misalnya kan mengikuti edaran bulan matahari, mengikuti terus bar matahari terus muncul bulan, mengikuti terus gitu. Nah, maksudnya mengikuti. Jadi tawa di sini adalah membaca Al-Quran dan mengikuti apa namanya ajaran-ajaran yang ada di dalam bacaan itu. Jadi tidak hanya sekedar membaca yang bagus, baik, fasih, tartil, tapi juga memahami dan mengikuti apa yang dimau oleh ayat-ayat itu. Nah, makanya di sini dijelaskan oleh para ulama seperti Ibnu Umar mengatakan yang lunahu hakko tilawati yang tabi'unahu hakko ittiba. Jadi mengikutinya dengan sebenar-benar mengikuti. Jadi kalau semacam kali teladan diikuti, berarti karepe piye apa wae diikuti. Nah, di karepe ayat itu nopo diikuti. Jadi secara luas ya mengikuti, menjalankan konsekuensi ayat itu. Perintahnya apa, larangannya apa, diikuti. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan man yattabi'ul Qur'ana yahbitu bihi 'ala riyadil jannah. Barang siapa yang mengikuti Al-Qur'an, maksudnya mengikuti isi dan ajarannya, maka dia seperti apa namanya? Kalau apa namanya pesawat terbang itu kan apa namanya? Kalau mendarat itu bahasanya landing di riyadil jannah, kebun-kebun surga. Nah, jadi kalau ibarat kita mengikuti Al-Quran itu seperti kita apa namanya drop itu turun di kebun-kebun surga. Ini saya kemuliaan nikmat yang diberikan Allah kepada orang-orang yang mengikuti Al-Quran. Diibaratkan begitu. Seperti kita terbang terus payung tapi mendaratnya di kebun surga. Nah, kemudian penjelasan selanjutnya seperti Umar bin Khattab pernah mengatakan maksudnya orang-orang yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benar membaca itu adalah humul ladzina idza marru bi ayati rahmah sa'aluha min Allah. Mereka adalah orang-orang yang apabila melewati, maksudnya membaca kan membaca ayat. Nah, ketika melewati ayat rahmah, ayat tentang rahmat Allah, kasih sayang Allah, macam mungkin surga, pahala, ya, maka mereka sa'aluha min Allah, mereka memohon rahmat itu
dari Allah. Jadi barang siapa begini maka mendapatkan surga. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang termasuk golongan itu. Jadi ketika kita membaca Al-Quran melewati ayat tentang rahmat, tentang kasih sayang Allah, pahala yang diberikan, anugerah yang diberikan Allah kepada orang-orang yang berbagi. Nah itu orang tadi berhenti kemudian memohon berdoa kepada Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang. Jadi secara tersirat berarti dia juga mestinya paham dengan isi kandungan surat itu, ayat itu kan gitu. Tapi mudeng artinya, mudeng maknanya kan mudeng. Sebelumnya maksudnya fasih, maksudnya benar kan gitu. Jadi semuanya benar. Jadi maksudnya membaca apa yang sudah membaca, ya membaca dengan tampil, fasih. Tapi tidak cukup hanya itu, tapi juga harus paham, memahami, mengetahui isi dan kandungan. Kalau cuma sekedar membaca, tidak tahu kan ini ayat tentang apa, kan belajar maut. Tapi kalau orang tahu artinya, ini ayat tentang surga, tentang kenikmatan orang-orang yang melakukan kebaikan dan seterusnya. Nah itu. Kemudian sa'aluha min Allah, dia memohon rahmat itu dari Allah. Wa idza marru bi ayatin adatin ista'adhu biha. Dan sebaliknya ketika melewati ayat azab, nah berarti ayat terkait dengan azab, terkait dengan azab orang-orang yang durhaka, orang yang melakukan maksiat bisa-bisa diancam dengan neraka dan seterusnya. Berhenti kemudian memohon perlindungan kepada Allah. Minta perlindungan dari Allah. Jadi itu. Jadi kalau makanya orang kalau tadi membaca ayat sebenarnya pelan-pelan dihayati betul. Nah, saya cepat-cepat itu nah, makanya kan disinilah kalau dulu Imam Ghazali mengatakan interaksi kita dengan Al-Quran seperti kita dengan laut. Ada yang nyawa kekaduan, yang nasi keceh, pantai, yang nasi renang, yang menyelamkan gitu. Jadi begitulah interaksi kita dengan Al-Quran kan ya, sejauh mana ya itu tergantung kita. Tapi kenikmatannya beda-beda. Kenikmatannya beda-beda. Sing nyawa kekaduan karo sing nyemplung nyilem dasar laut bae gitu. Podo-podo senang ya ini nikmatnya beda. Nah sama begitu. Kita dengan Al-Quran makanya orang-orang yang sampai pada tingkat level lagi ketemu ayat ini mandek sih dungo, ketemu ayat ini mandek neh dungo. Itu kan berarti raiso oke nanti. Nah ini hasil penting kan situ ini pedes lah maksudnya. Maka kalau di ranking di prioritaskan gitu, penting situ ini mantap gitu. Makanya kan dulu para sahabat Nabi itu kenapa mereka bisa unggul istimewa karena ketika mereka membaca 5 ayat, mereka tidak akan membaca ayat selanjutnya sampai mereka bisa betul-betul mengerti, memahami dan mengamalkan ayat itu. Jadi tidak perlu KPSN yang penting dilakukan tenang. Itu yang paling hebat ya. Makanya belajar itu memang tidak bisa pengen langsung tidak bisa pelan-pelan. Tapi kalau itu mantap tadi, itu hebat. Nah itu Imam Umar bin Khattab. Kemudian senada dengan itu juga bersama diriwayatkan karena idamar di ayat rahmah salah, wa idamar di ayat adab ta'abad. Nah itu sama. Kalau ayat ini adalah orang menceritakan tentang orang yang kalau membaca Al-Quran melewati ayat rahmat memohon doa, berdoa memohon. Kalau melewati ayat adab, berdoa memohon pertolongan, tak perlindungan. Lalu Imam Al-Hasan menyatakan, humul ladzina ya'maluna bimuhkamihi. Maksudnya membaca Al-Quran dengan sebaik-baik atau dengan sebenar-benar membaca adalah mereka yang mengamalkan ayat-ayat muhkam. Al-Quran itu ada ayat-ayat muhkam yang benar, yang cetok, yang pasti. Yang ayat-ayat muhkam itu seperti apa? Ayat-ayat yang memang tidak ada perbedaan. Yang cetok, yang benar.
Seperti apa? Kewajiban-kewajiban, pokok-pokok syariat, yaitu muhkam ayat. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu ada yang muhkam. Ini biasanya memang usuluddin, ya, pokok-pokok agama ajaran Islam itu muhkam. Sholat, zakat, kemudian larangan riba, larangan itu kan semuanya muhkam. Itu diamalkan. Jadi orang-orang yang terhadap ayat-ayat yang jelas, yang cetok, itu diamalkan betul. Kemudian wayu'minuna bitasyabihi, dan beriman dengan ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang memang mengandung mutasyabihat itu kesamaran. Ayatnya diperselisihkan oleh para ulama. Seperti apa? Contohnya dulu kita singgung awal-awal ayat dalam surat-surat tertentu seperti Alif Lam, Yasin. Itu maksudnya opo. Nah, itu termasuk ayat mutasyabihat. Sebagai iman begitu. Karena memang para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan ini begitu. Yang penting iman. Kemudian yang menyangkut terkait dengan sifat-sifat Allah, nah, gitu. Allah itu turun ke langit dunia, turun sebagaimana, nah, itu kan kita tidak perlu bingung. Sebenarnya iman, pokoknya dia Allah lah, gitu. Jadi istilahnya kita mengiman. Allah turun, ya turun, cuma turunnya bagaimana kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Yang mencari Allah itu berbeda dengan makhluknya. Jadi jangan sampai punya anggapan koyo awet wujud, ya Allah itu beda dengan makhluk. Kita ini makhluk, jadi kita tidak boleh menyamakan gitu. Nah, contohnya begini, contohnya ayat mutasyabihat itu. Nah, berarti kita iman. Kemudian mungkin kita masih menyisakan keterangan terus yang rampung piye wa yaqiluna ma askala alaihi ila alihi. Dan kemudian menyandarkan atau maksudnya bersandar atau menyerahkan urusan yang bingung, yang membuat kita itu tadi bertanya-tanya ragu kepada alihi, kepada ulama. Nah, jadi kalau kita bingung maksudnya, ya kita tanya para ulama. Tidak perlu, jangan kita mengira-ngira sendiri. Nah, nanti kita bisa tersesat. Nah, jadi maksud atau makna dari membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran dengan sebenar-benar atau yang sebenar-benar tilawah itu ternyata jadi semuanya benar. Jadi membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwid betul. Tetapi pendapat para ulama tidak hanya berhenti di situ. Ternyata ada yang mengatakan ya, sampai kepada memahami dan mengamalkan. Nah, itulah beratnya agama itu, beratnya Al-Quran kan di situ. Makanya Rasulullah kan kaulan sakila, perkataan yang berat. Itu Al-Quran, karena tidak cuma dibaca, tidak cuma dipahami, dimengerti, tapi diamalkan. Makanya kalau kita gambarkan dulu rambu-rambu, kita lewat rambu-rambu kan. Oh, ini 40 km per jam. Nah, gitu. Misalnya kita jangan kebut-kebut. Nah, tapi kadang kita tidak mengikuti itu. Jadi seperti sia-sia kan, diberi rambu-rambu tapi tidak diikuti. Nah, seperti kalau kita Al-Quran kan seperti itu. Isinya rambu-rambu. Nah, kalau kita tahu, ngerti, cuma nggak mengikuti sama saja. Apalagi orang itu, nah, sebenarnya itu rambu-rambu, apa maksudnya lah. Nah, itu repot oleh. Jadi itu gambaran beratnya. Maka taulan sakila, inna sakiti alaika, taulan sakila. Maka nanti konsekuensinya atau balasannya, hadiahnya itu kan nanti makomah mahmudah kan gitu ya. Tempat yang terpuji, tempat yang mulia. Makanya kan Al-Quran ini memang berat. Tapi kalau kita bisa mengikutinya dengan baik, dengan sebenar-benarnya, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang
mulia, yang tinggi di sisi Allah. Nah, jadi itu dari orang-orang yang mengikuti yang diberi Alkitab kemudian membaca dengan sebenar-benar membaca, itu maksudnya orang-orang yang disampaikan oleh para ulama. Nah, mereka itu siapa ya tadi? Ada yang mengatakan mereka para sahabat. Nah, dari para sahabat Nabi yang kita yakin semuanya gitu, terbukti. Nah, gitu. Survei membuktikan, gitu. Jadi tidak ada protes, tidak ada yang menyangkal, yang mengingkari. Pendapat yang kedua itu maksudnya adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel yang mengikuti ajaran Taurat. Tapi seperti yang kita sampaikan dulu, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani kalau betul-betul konsekuen, benar-benar mengikuti ajaran kitab sucinya, yang mesti kalau zaman sekarang, ya ini lebih Islam. Tidak bisa tidak. Dan itu jumlahnya tidak banyak. Di zaman Nabi juga ada pun tidak banyak. Ya. Tidak sebanyak, misalnya bahkan tidak sebanyak orang-orang musyrik Mekah. Ya. Yang dari tokoh-tokoh, kalau tokoh-tokoh Quraisy kan banyak. Seperti Abu Sufyan kan dulu banyak, boleh dibalik. Tapi yang tokoh Yahudi itu malah sedikit. Kita hanya melihat beberapa saja seperti Abdullah bin Salam. Kemudian Sofia istri kanjeng Nabi itu dari tokoh Yahudi, anak tokoh Yahudi dari Bani Nadir. Kemudian awalnya Buddha, kemudian diperdekakan di persuping Nabi, jadi istri Nabi Sofia. Kemudian siapa lagi? Ka'ab bin Ahbar itu pun menurut para ulama Ka'ab bin Ahbar ini kan masuk generasi Nabi, bukan sahabat karena tidak sempat ketemu Nabi. Tahu baru infonya ya sudah, tahunnya sudah dari dulu, cuma baru masuk Islamnya ketika zamannya Umar kan gitu. Jadi hanya segelintir tokoh-tokohnya. Jadi yang kita tahu rekam jejak sejarahnya ini dari kalangan itu tidak ada. Nah, maka kemudian di sini disebutkan selanjutnya wa may yakfur bihi, dan barang siapa yang mengingkarinya, mengingkari kitab suci tadi, harusnya membaca dengan sebenar-benarnya, diamalkan, tapi kemudian malah mengingkari, faulaika humul khasirun, maka mereka itu orang-orang yang jadi ini semacam kosok baliknya, kebalikannya kalau sampai orang-orang yang diberi kitab suci itu mengamalkan, maka tentu orang-orang yang beruntung. Tapi sebaliknya kalau mengingkari, orang-orang yang rugi. Jadi berlaku pada siapa saja, berlaku pada umat Nabi Muhammad maupun tadi umat Bani Israel. Oke. Itu ayat yang ke-121. Nah, kemudian ayat yang ke-122 dan 123 ini menarik. Jadi ayat ini semacam kalau bahasa itu kembar identik, kembar. Dua ayat berurutan dan ada kembarannya. Di ayat sebelumnya agak jauh. Ayat itu Al-Baqarah ayat 47, 48. Nanti kembali ke ayat 47 dan 48. Itu mirip, 99,90% mirip dengan ayat 122, 123. Ya Bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ini persis dengan ayat 47. Ya Bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Persis ini. Nah, ini seperti diulang gitu. Jadi kalau bagi para penghafal Al-Quran ini jadi semacam kayak jebakan gitu. Jadi kayak gitu. Karena uniknya di ayat berikutnya itu sedikit ada perbedaan. Nah, itu kalau hafalan salah satu kata salah. Mari kita lihat yang ayat 123.
Dengan nanti padanannya 148. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Itu persis. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Kalimat ini persis, 100% persis. Tetapi selanjutnya di 123 wala yuqbalu minha adlun. Di 48 wala yuqbalu minha syafa'atun. Tidak. Ya 123 wala tanfa'ha syafa'atun. Di ayat 48 wala yu'khadhu minha adlun. Nah ini ada perbedaan. Lalu wala hum yunsaru sama wala hum yunsaru. Nah itu kan perbedaannya cuma beberapa kata diulang-ulang sedikit. Nah itu kalau hafalan kan kadang sebelumnya sama, jadi itu keliru di 123 dan 48. Jadi ini luar biasa. Jadi kadang orang yang menguliti atau misalnya mencari keistimewaan keajaiban ayat itu kan kadang tergelitik dengan apa maksudnya, apa nih maknanya kok diulangnya ayatnya agak jauh, kemudian hampir mirip sekali dua ayat, ayat yang 747 dan 122 malah persis sama blok, tapi yang 48 dan 123 ini agak sedikit berbeda. Nah, tapi yang menjadi catatan di sini oleh para ulama, kenapa diulang? Kemudian menurut para ulama ini semacam kalau bahasa cerita atau bahasa khotbah apa itu namanya kesimpulan. Jadi semacam memberikan review kemudian kesimpulan. Jadi selama kurang lebih hampir 100 ayat membahas tentang Yahudi Bani Israel, tentang macam-macam, gitu. Kemudian ditutup dengan dua ayat yang seperti mengulangi ayat yang kita di 48, 47, 48. Ya Bani Israel, uskuru ingatlah kalian nikmatku. Nah, para ulama dulu pernah membahas kan, nikmat di sini tidak disebutkan apa maksudnya, tapi kemudian para ulama mencari, nikmatnya itu berupa pertama diberi banyak nabi, diberi banyak nikmat gitu. Wa'ani fadlukum ma'al alamin dan menjadi diutamakan. Makanya ada istilah sya'buh al-Qur'an. Orang-orang Yahudi itu, orang Bani Israel itu adalah bangsanya Allah yang terpilih gitu. Misalnya umat terpilih gitu. Diutamakan. Meskipun dulu pernah kita singgung, menurut para ulama, meskipun demikian tetap yang paling istimewa umat Nabi Muhammad dengan ayat untuk khairu umatin. Nanti dalam ayat selanjutnya ada kalian yang sebaik-baik umat. Jadi kita lebih baik, orang umat Nabi Muhammad lebih baik dari umat Bani Israel. Tapi secara keseluruhan memang tadi ada yang diutamakan untuk mereka karena tadi mereka diberi banyak nabi dan rasul. Dari kalangan Bani Israel itu banyak sekali. Maka dari kalangan misalnya Arab itu kan Nabi Muhammad. Jadi ini semacam menjadi khulasoh, kesimpulan dari sekian banyak ayat yang sudah dibahas, maka diingatkan kembali akhirnya bahwa mereka hendaknya menjadi orang-orang yang bersyukur. Maka kemudian diingatkan dengan ayat berikutnya, wattaqu dan takutlah kalian yauman terhadap satu hari di mana la tajzi tidak akan bisa mengganti nafsun an nafsin syai'an. Jadi satu jiwa diganti jiwa terus. Jadi saya diganti atau saya kan kalau dihukum terus ojo kaya aku yang dihukum. Dan saya kalau di tempat itu di dunia kan begitu. Misalnya kita punya anaknya kita mau dihukum, dipenjara, jangan anakku, aku yang dipenjara. Ganti wong ya. Takutlah pada hari yang mana tidak ada.
Di sini mungkin bisa menggantikan seseorang gitu, jadi berkorban untuk orang yang dicintai, tapi nanti tidak ada. Atau walau balinha ajbun, dan tidak pula diterima tebusan. Sekarang kan orang duit di penjara, orang di penjara ada tebusannya, uang jaminan, ada jaminan yang tebusan. Nanti tidak berlaku. Walau tanfa'ha syafa'ah, juga tidak bermanfaat syafaat. Syafaat itu kalau sekarang itu ya ada uang jeruk, ada jaminan, penolong. Walau insya dan mereka tidak akan menolong. Jadi diingatkan terkait dengan nanti pada hari kiamat. Dan dua ayat ini semacam pertama kesimpulan dari sekian banyak ayat yang sudah dibahas, kemudian semacam transisi peralihan. Karena setelah ini nanti pembahasannya akan beda topik. Kemarin bahas Bani Israil, nanti ayat berikutnya ayat 124 nanti membahas tentang Nabi Ibrahim dan kemudian seluruh terkait. Meskipun ya tidak dipungkiri bahwa ya dari kanjeng Nabi Ibrahim nanti muncul turun ya dari kemudian Bani Israil, Nabi Yakub, Nabi Yusuf dan seterusnya bahkan. Nah, Bani Israil itu kan Nabi Yakub kan, gitu. Meskipun masih tema yang sama, tema besarnya sama, cuma kan topik pembahasannya secara khusus sudah mulai beralih. Tidak ke Bani Israil, tapi kepada nenek moyang, saya kepada bapaknya, yaitu Nabi Ibrahim. Nanti insya Allah setelah ini, nanti ayat 124 dan selanjutnya, mulai pembahasannya beralih. Tidak lagi membahas tentang Bani Israil, atau tentang Nabi Ibrahim dan cerita-cerita yang terkait dengan beliau di masa lalu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, ditanggapi, monggo silakan. Oke, kalau tidak ada, mungkin sampai di sini sebelumnya ini ada saya tambahkan materi materi tafsir. Ini kan musim hujan. Kalau di masjid ini nopo kerap besok jamak hujan, ada kalah. Nah, jadi mengingatkan saja kan beberapa masjid sudah banyak yang pertama mungkin tidak tahu, kedua yang agak repot salah paham terkait dengan masalah sholat sunnah rawatib setelah atau sebelum jamak gitu. Kalau dalam safar, dalam perjalanan jauh memang tidak ada sholat rawatib, sholat sunnah. Nah, itu. Karena Rasulullah kalau perjalanan itu beliau cuma kalau sholat sunnah itu sholat malam, sholat witir dan sholat qobliyah subuh saja, sholat sunnah fajar. Tapi untuk sholat sunnah ba'diyah qobliyah selanjutnya 5 waktu yang apapun, zuhur, asar, maghrib, isya yang jamaah itu tidak tunaikan. Istilahnya wajibnya saja, apalagi wajibnya dikosor dari 4 menjadi 2, maka tidak ada sholat sunnah. Nah, yang menjadikan kadang disalahpahami, kemudian dipahami kalau jamaah itu tidak ada sholat sunnah. Nah, itu keliru. Itu memang betul kalau di perjalanan safar. Tapi kalau tidak perjalanan jauh mudik, seperti kita di rumah seperti ini, kita hujan, kemudian mengambil rusuh, mengambil sholat jamak atau jamak karena hujan, maka para ulama berpendapat bahwa sholat sunnah tetap berlaku. Sholat sunnahnya. Nah, kalau qobliyah maghrib jelas tidak ada masalah. Masalahnya kan maghrib bisa dijamak. Nah, bagaimana status ba'diyah maghribnya, ba'diyah isya-nya atau bahkan qobliyah isya? Imam Nawawi dalam kitab Al-Mu'talim menyatakan bahwa tetap ditunaikan sesuai urutan waktunya, tetapi ketentuannya setelah jamaah, jadi sholat
maghrib kemudian isya itu pertama itu, kemudian baru dinaikkan yang sunnah. Karena tidak boleh memang misalnya di jamak, tapi satu jamak tak sholat bagian maghrib ya tidak bisa. Jadi jamak kan maghrib bisa dan tidak bisa dijeda dengan sholat. Nah, gitu. Jadi dan bahkan dianjurkan segera langsung, tidak boleh ditunda nunggu 5 menit tidak. Jadi langsung ditunaikan maghrib. Ya, tengok. Ya, pikir itu langsung dilewati langsung ke sholat isya. Itu pertama. Nah, kemudian bagaimana sholat sunnahnya? Nah, setelah sholat dijamak baru urutannya sesuai dengan urutan pada umumnya kalau normal. Berarti ba'diyah maghrib. Jadi setelah jamak maghrib isya, kemudian ba'diyah maghrib. Kemudian qobliyah isya. Jadi ba'diyah maghrib 2 rakaat, kemudian qobliyah isya 2 rakaat. Lalu ba'diyah isya 2 rakaat. Jadi nah kalau misalnya ngambil yang muakkad saja, berarti cuma ba'diyah maghrib sama ba'diyah isya. Nah, itu cuma 2 gitu. Jadi tetap ditunaikan. Jadi kalau kompletnya tadi berarti 6. 2 ba'diyah maghrib, 2 qobliyah isya, 2 ba'diyah isya. Jadi itu urutannya begitu para ulama. Karena banyak kan yang pertama karena tidak tahu, kedua tadi karena salah paham, dianggapnya tidak ada sholat sunnah setelah jamak. Kenapa yang kita sampaikan? Karena jamak itu kan untuk menyelamatkan jamaah. Jadi kita misalnya safar itu kan kenapa dijamak? Karena khawatirnya nanti perjalanan jauh itu kan banyak rintangan, banyak khawatirnya nanti kita tidak bisa sholat secara baik sempurna ketika masuk waktunya, makanya dijamak. Kalau perjalanan jauh. Nah kalau mungkin ini kan sebenarnya untuk apa sih dari dijamak? Bahkan ada yang sebagian yang mengkritisi itu. Dan ngambil mantul, ngambil payung, kan masalah itu. Nah, itu. Tapi namanya rukhsah itu kan tetap berlaku dulu pun juga bisa diusadani, bisa ya caranya diaplikasikan bisa saja meskipun hujan. Tapi ternyata hujan bisa kan gitu. Makanya tidak masalah, makanya ukurannya kan yang penting membasahi baju, membasahi badan. Jadi tidak harus terus banget. Kalau kira-kira dan semarake terus, nah itu kan sudah boleh untuk mengambil jamak gitu. Jadi itu ukuran hujan. Nah, kenapa dijamak? Karena tadi untuk menyelamatkan jamaah. Khawatirnya begini ketika maghrib sholat tidak dijamak nanti pulang dan sholatnya memang baik. Boleh juga kan kalau hujan sholat di rumah. Dan begitu nanti khawatirnya kan keutamaan sholat berjamaah hilang. Nah, makanya diselamatkan dalam tanda kutip dengan dijamak. Tapi jangan sampai ya memang kalau kemudian dengan jamak kemudian kita kehilangan keutamaan sholat sunnah. Nah, ini kan memang toh juga tidak kemana-mana kita. Beda dengan safar. Safar kan banyak kesulitan, banyak rintangan, jadi wajar sholat sunnah dibiarkan. Tapi kalau kita mungkin tidak kemana-mana, mana kalau tidak sholat sunnah. Dan banyak yang tidak, karena tidak paham, tidak tahu, kemudian atau salah paham. Jadi ini sekedar mengingatkan saja untuk kita yang biasanya kadang tadi sholat jamak kantor, dan itu bisa disampaikan kepada yang lain. Ini karena banyak sekali beberapa masjid yang begitu. Jadi sholat orang karena tidak tahu bingung, boleh langsung kan digunakan. Dan memang tidak harus di masjid, sholat di rumah untuk sholat sunnah bagiannya. Tapi kan yang jelas kita paham bahwa tadi ada sholat sunnah bagian setelah sholat jamak kantor. Ya mungkin ini saya sekedar tambahan karena beberapa waktu yang lalu kita mendapati tidak ada yang sholat. Gitu. Karena kalau kita untuk sholat yang rumah biasanya kalau tidak hujan kan sholat sunnah ya masjid sholat sunnah itu adalah sholat sunnah belas. Nah, itu karena tadi karena tidak tahu dan yang saya khawatirkan karena salah paham. Kiranya tidak ada sholat sunnah setelah jamak. Nah, itu perlu kita luruskan.
Yang ada yang ditanyakan? Oh, tidak apa-apa. Kalau bagian kan tidak harus langsung setelah sholat. Misalnya tidak harus langsung. Nanti boleh. Tapi saya ada kajian nanti dulu sholatnya habis kajian atau nanti di rumah pas pulang di rumah bagian gitu. Tidak masalah kalau itu. Monggo ada lagi. Untuk yang menentukan jamaah atau imamnya yang menentukan sholat ditunaikan itu imam. Jadi imam itu yang istilahnya memberikan aba-aba. Nah, kalau dulu Rasulullah kan muncul di masjid berarti ibarat kata tanpa dia umat, muadzinnya sudah pengertian tahu berarti ini sudah mati kan gitu. Jadi karena apa? Karena imam atau sholat itu haknya imam yang mengawali, yang mulai menentukan. Maka yang misalnya ada timer begini, panjang waktunya umat imamnya belum teko, aku bingung imam sopo suruh-suruh. Karena itu kan tidak semestinya begitu, harusnya tunggu imamnya bisa tekannya atau mungkin izin atau tidak hadir, nanti ada wakilnya kan gitu. Nah, jadi kadang tidak, ini sekedar patokan kurang lebih, cuma jangan sampai tadi ada dikomati imamnya belum teko, kan gitu. Imamnya belum kan dikomati, imamnya sopo terus ada. Banyak yang kejadian begitu. Jadi sholat itu haknya imam, termasuk tadi jamaah itu nanti yang menentukan imamnya. Misalnya, jamaah mengasih apa kode ke muadzin atau tidak jamaah, kan kode kan begitu. Jadi muadzin itu meskipun istilahnya dia yang topat, tapi dia nunggu apa dari imam. Nah, jadi ya idealnya begitu. Kalau kita jamaah imamnya mengendaki jamaah, kalau tidak ya sudah. Jangan kemudian terus mendirikan jamaah sendiri, jamaah sendiri. Nah itu sudah tidak ada semestinya, karena imam itu ya jamaah, saya kan harus buyut kompak begitu. Nah kompak kita itu ukurannya imam sebagai pemimpin, jadikan imam itu mesti diikuti. Jadi imamnya diikuti malah bentuk jamaah dewi, nah itu kan jadi menimbulkan ya ketidakbersatuan. Nah, kalau makmum bebas, misalkan imamnya jamaah umat, kemudian misalnya ada makmum yang tidak mau jamaah pilih-pilih, monggo, dan tidak ada paksaan, dalam artian bebas saja. Namanya kan rukhsah itu kan keringanan itu boleh diambil, boleh tidak. Meskipun kalau sebaiknya manut imam, kan gitu kan, jamaah manut imam enak. Kita kan cuma berboks, enak manut lokomotif saja. Meskipun tidak ada paksaan yang harus ikut, ya. Tapi kan demi kebersamaan, demi buyut dan persatuan ya hanya ikut. Meskipun kita kan aku jadi pengen ini orang jamaah, tapi karena imam jamaah ya kita ikut. Atau sebaliknya aku jadi pengen jamaah, kalau imam orang jamaah ya wes, jangan sampai kita tapi mendirikan sendiri. Dan nanti misalnya sudah jamaah, tetap saya masjid itu tetap ada gitu, tetap ada dan imam itu harus standby juga. Kadang kalau imam berhalangan nanti ada yang standby, karena kadang ada yang tidak ikut jamaah, mungkin masuk di luar, harus selalu bisa untuk masjid tutupan gitu kan gitu. Jadi kan kadang masjid itu 5 waktu, jadi ya meskipun sudah jamaah tetap misalnya yang yang muadzin atau imam sholat itu tetap hadir meskipun nanti jamaahnya itu tidak banyak atau bahkan itu tidak. Seperti waktu Idul Adha Idul Fitri itu kan Jumat boleh tidak Jumatan, tapi tetap harus ada imamnya ya gitu. Harus ada imam rawatib yang standby, misalnya mungkin ada yang sholat zuhur atau mungkin Jumat, tetap ada yang Oke, maksud kalian monggo.
ini kan pembuatan. Ya memang ya itu jadi tadi pemahaman apa yang dijadikan imam itu tidak makanya ada persyaratan imam itu kan imam itu yang ya umul kaum akhir umum itu. Jadi imam itu mengimami pemimpin kaum dan itu siapa yang akhir umum yang paling baik bacaannya yang paling bagus dan termasuk fikih pemahamannya kan gitu. Kita membaca Al-Quran yang sudah membaca tadi yang artinya baik, fasih, atau juga memahami isinya, jadi memahami Islam, kan gitu memahami ajaran. Makanya tadi pentingnya imam tadi memahami itu situasi dan dia paham hak sholat itu dari beliau, dari imam itu yang menentukan hukumati atau nanti dulu ya itu imam. Kalau dulu Rasulullah kan beliau muncul cukup mati kan itu Rasulullah kalau orang sekarang ya itu imam muncul cukup mati. Kalau kita kadang-kadang imam ya munculnya datang apa sholat sunnah datang sunnah kan ada untuk mengawali sholat itu dari imam. Nah kalau imamnya paham berarti dia harus menunggu jamaah paling tidak tadi ada kisaran waktu 5-10 menit dan kurang lebih itu ternyata sisi lulus kuat tapi kan dia paham makanya tadi pemahaman imam itu penting jadi memang harus paham kondisi sosial masyarakat ini pun turun teko saya suku dan bukan saja atau dan sebagainya itu kan pemahaman yang imam yang harus sangat paham Karena berbeda dengan makanya alhamdulillah ada semacam timer itu kan secara umum sesuai sebelum 15 menit agak panjang kemudian zuhur asar maghrib bisa lebih sedikit tapi itu kan secara waktu itu ya sudah ideal dalam arti sudah kurang lebih termasuk perlu di paman ini ada yang sholat sunnah ya ada sunnah ini kan mungkin pengetahuannya ya prinsipnya jadi imamlah yang menentukan jadi misalnya timernya sudah bunyi misalnya masih ada beberapa yang sholat jadi tunggu setengah menit sampai menit gitu jadi imam yang menentukan kadang kan ada yang pokoknya saya sholat umat gitu jadi tidak begitu juga jadi memang jadi tadi pemahaman imam yang penting itu jamaah karena belum paham idenya begitu kadang juga plus minusnya gitu timer masih 2 menit kadang komat padahal saya dipakai untuk sholat sunnah masih bisa kadang begitu dulu pernah saya protes jadi 2 menit 3 menit tidak sholat malah ngobrol-ngobrol yang lucu malah mengganggu yang sholat atau bikin gaduh di masjid ini kan juga tidak baik maksudnya meskipun baik 1 menit 2 menit sholat nanti yang komat harus diri gitu. Jadi misalnya yang sholat itu tidak perlu membatalkan karena dia sudah selesai kan gitu. Ini perlu kami sampaikan karena itu di masyarakat karena besok ini tinggal karena mungkin ini perlu prinsipnya tadi kita harus memahami masing-masing. Kalau kita jamaah, kita sholat pertimbangan kita kalau kita sholatnya ini tak terus aku telat, berarti tak batal. Tapi kalau misalnya nyandak, kita kurang oke kan gitu. Jadi prinsipnya begitu saja. Kalau kita dikomati, kita berpikir ini saya lanjut atau tidak, kita bisa memutuskan. Bagi kita yang tidak tahu. Ya, dapat foto balik sabun. Oke, baik kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita cukup sekian. Semoga bermanfaat dan kurang salahnya. Semoga kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi.
alam, bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.